Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Realme, yaitu Realme GT Neo 3T. Jadi kita akan melakukan reviewnya bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Realme GT Neo 3T ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Realme GT Neo 3T. Jadi kita akan lakukan reviewnya, kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh chipset Snapdragon 870-nya, ditemani dengan RAM 8GB yang sangat mumpuni banget mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat apapun itu sangat smooth banget ya guys, gak ada masalah. Kalian mau pakai buat gaming, kalian mau pakai buat sosial media, good job lah untuk Realme GT Neo 3T ini menggunakan fasilitas dari chipset Snapdragon 870-nya di harga 5 jutaan ya guys. Kemudian kelebihan kedua adalah sisi kamera dari smartphone ini, di mana kualitas kamera di smartphone ini sangat cakep banget ya guys. Mau dari kualitas videonya, kemudian mau dari kualitas fotonya, itu termasuk oke banget kualitasnya. Kalian bisa pakai slow motion, kalian bisa pakai dual view video, jadi kamera depan, kamera belakang aktif, ultra makro, kemudian ada movie, ada pro juga, dan ini komplit banget ya guys untuk kualitas kameranya. Good job lah untuk Realme GT Neo 3T. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Realme GT Neo 3T ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, cakep banget ya guys untuk kualitas dynamic range-nya, dan warnanya juga cakep dan mendekati warna natural dari yang sebenarnya. Jadi biasanya Realme itu agak kekuningan, tapi yang kali ini dia bisa lebih natural ya guys. Mungkin karena chipsetnya juga, dan mungkin karena ini menarik banget ya. Mungkin Realme memperbaiki dari tone warnanya yang lebih netral ya guys. Jadi ini benar-benar oke banget secara kualitas kamera depan, dynamic range-nya juga oke. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme GT Neo 3T. Kalau kena backlight seperti ini, nah kalau kena cahaya langsung seperti ini ya guys, silakan ya guys terus kalian komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang utama dari Realme GT Neo 3T. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang utama dari Realme GT Neo 3T. Silahkan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera belakangnya kalau kena backlight seperti ini. Kalau misalnya kalian buat vlogging seperti ini, apakah oke atau tidak oke. Dan ini fiturnya masih ada ultra steady. Ini semua kita rekam di 4K. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kok masih agak goyang ya, mungkin karena kita belum aktifkan ultra steady-nya, tapi harusnya itu masih bisa lebih steady lagi. Tapi kalau ultra steady-nya kita aktifkan, itu dia akan turun di 1080p ya guys. Jadi kita coba ya untuk ultra steady-nya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba fitur ultra steady dari kamera belakang utama dari Realme GT Neo 3T. Resolusinya turun ke 1080p dari 4K. Menurut kalian bagaimana? Apakah kualitasnya oke atau tidak oke? Ini semua dipegang pakai tangan ya guys. Jadi dari awal kita pegang pakai tangan. Apakah stabil atau tidak? Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang plus ultra steady 1080p dari Realme GT Neo 3T ya ini guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera ultra wide dari Realme GT Neo 3T. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Kalau misalnya kalian pakai buat perekaman, dia maksimal di 1080p. Jadi dia tidak bisa 4K. Beda dengan kamera utama yang bisa 4K, dia hanya bisa 1080p kamera ultra wide-nya. Silahkan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera ultra wide dari Realme GT Neo 3T ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan ya guys, terus buatkan komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah fitur dual video dari Realme GT Neo 3T yang ada di HP Realme GT Neo 3T. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Kalau misalnya kalian mau ngerekam dua-duanya langsung kamera depan maupun kamera belakang, kalian bisa atur macam-macam quality-nya. Nggak cuma ini cuma salah satu contoh template aja. Jadi bisa saja berbeda antara yang template 1, template 2, jadi bisa beda-beda ya guys. Tapi ini bisa kalian atur. Jadi kalau kalian memang mau buat vlogging, ya ini akan sangat berguna banget fitur ini. Silakan terus buatkan komentar juga mengenai kualitas kamera, lagi kamera depan maupun kamera belakang kalau kita gunakan buat mode dual view ini ya guys. Silakan ya guys.
Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi baterai life di HP ini. Kualitas baterai life di HP ini itu termasuk cukup awet, bisa dipakai hingga pemakaian secara SOT secara 7-8 jam, tergantung intensitas penggunaan media kalian. Apakah kalian gunakan lebih banyak sosial media atau gaming, itu akan berpengaruh secara baterai life-nya. Tapi overall untuk pengguna sehari-hari hanya digunakan untuk sosial media, browsing, ataupun misalnya baca-baca playbook dan lain sebagainya, itu sudah bisa banget buat seharian pemakaian ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi waktu charging dari smartphone ini, di mana HP ini sudah dibekali oleh fast charging 80 watt ya guys ya. 80 watt di harga 5 jutaan tuh nice banget sih guys. Dan itu bisa charging dari 11% ke 100% dalam waktu 35 menit saja ya guys. Jadi itu sudah good job lah untuk Realme GT Neo 3T yang bisa banget ngecharge secepat itu guys. Dan itu keren banget sih guys untuk Realme GT Neo 3T ini guys. Kemudian kualitas layar AMOLED Full HD Plus refresh rate 120Hz dari Realme GT Neo 3T ini tuh sangat bagus banget. Warnanya juga cakep. Mau kalian pakai buat penggunaan sehari-hari itu enak banget lah guys. Pokoknya kalian mau pakai buat sosial media, buat nonton, itu keren banget guys layarnya. Good job lah untuk Realme GT Neo 3T ini guys. Kemudian dari sektor speaker, HP ini juga sudah punya dual speaker di bagian atas dan di bagian bawah, dan itu kualitasnya cakep banget guys, kualitas audionya keren, dan good job lah untuk Realme GT Neo 3T ini guys. Kemudian dari sisi fitur, di mana sudah fingerprint on screen, kemudian sudah ada face unlock, kemudian sudah ada NFC, sudah ada jaringan 5G, itu good job untuk Realme GT Neo 3T ya guys. Kemudian secara desain untuk bagian depan maupun bagian belakang dan build quality yang ditawarkan oleh HP ini tuh sudah bagus banget guys, dan good job lah untuk Realme GT Neo 3T ini guys. Kelebihan selanjutnya dari sisi manajemen panas di HP ini yang termasuk cukup bagus banget ya guys, meskipun memang masih tembus di atas 40 derajat, tapi overall ini adalah HP yang punya manajemen yang bagus di kelas harganya ya guys. Di harga 5 jutaan, liquid coolingnya termasuk bagus, dia tidak tembus sampai 43 derajat ke atas, sudah enggak, tapi maksimal di 42-43 derajat, dan good job lah untuk Realme terhadap kelebihan itu ya guys. Itu dia tadi adalah beberapa kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di video ini. Dimana yang pertama, kekurangannya ada dari sisi tidak adanya slot micro SD di HP ini. Jadi kalian cuma bisa pakai dual SIM card, tapi tidak bisa hybrid ya guys. Jadi tidak bisa hybrid, juga kalian cuma bisa pakai dual SIM, tapi nggak ada bisa opsi untuk menambah micro SD card. Sangat disayangkan banget untuk HP Android ya guys. Dan itu mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi kalian yang mau menggunakan HP ini untuk konten kreator, atau misalnya kalian mau pakai buat bikin video yang pasti akan menguras storage kalian, dan itu sangat disayangkan banget ya guys. Kemudian ini adalah isu klasik dari setiap HP Realme sebenarnya, yaitu adalah iklan, di mana iklan itu akan muncul di aplikasi-aplikasi bawaan, misalnya dari browsernya, kemudian dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah terinstall, itu akan muncul iklan. Sebenarnya bisa diakali dengan cara mematikan notifikasinya sehingga tidak muncul di notifikasi, tapi itu akan butuh effort ekstra buat sebagian user yang awam untuk smartphone ya guys. Jadi itu mungkin perlu kalian ketahui ketika kalian membelikan smartphone ini untuk misalnya orang tua kalian atau orang-orang yang memang awam dalam sisi softwarenya ya guys. Kemudian sebagai tambahan juga dan bonus buat kalian, bagi kalian yang tanya bagaimana dengan untuk IG Story. Kalau kalian merekam video secara direct itu masih tetap patah-patah ya guys, jadi masih belum bisa smooth. Saran saya kalian rekam pakai kamera bawaannya 60 fps dan kalian upload ke story IG Story, dan itu akan lebih smooth ya guys. Dan ya itu mungkin juga akan jadi PR tersendiri untuk HP-HP Android yang belum bekerja sama dengan Instagram untuk mengoptimalisasi software kamera ataupun misalnya hardware kamera dari smartphone yang bersangkutan ya guys. Jadi ya itu adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Realme GT Neo 3T. Mari kita masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian kualitas review dari Realme GT Neo 3T ini apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar.
Kalau menurut Gadget sendiri, ini adalah HP yang salah satu yang terbaik di harga 5 jutaan yang worth it banget buat kalian beli. Dimana performanya oke banget, kameranya juga oke, semuanya overall ini adalah HP yang worth it parah sih guys untuk kalian beli. Tapi ini adalah pendapat review Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat ke komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Oke guys. Bye-bye.